Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramadan. Saya pertama kali mau mengajar di sini. Impian saya bisa mengajar murid-murid dengan sukses. Ini pengalaman pertama saya. Semoga bisa sukses. Pengalaman pertama saya mengajar segera dimulai. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya belum punya pengalaman mengajar ya. Ini pertama kali saya mengajar dan mulai kerjasamanya. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Rumahnya saya Ambarawa. Kalau bisa mampir juga tidak apa-apa. Dan kali ini kalian bisa memperkenalkan diri mulai dari yang paling kanan. Berisik kan ya. Kenalkan, nama saya Diki dari Karangjati. Ya, jadi saya Haji Istanto dari Kelurahan Mosong. Ya, di sini Bapak mau mengajarkan tentang manajemen belajar, manajemen waktu. Sebelum masuk materi, apakah ada yang tahu apa itu manajemen waktu belajar? Ya, Monggo. manajemen waktu belajar itu susunan apa ya? Kayak susunan nganu dulu Pak. Apa jenis Pak? Tali Pak. Nganu Pak. Jadwal. Lah, jadwal belajar ono Pak. Sing ditentuke ning nggon kotak-kotak wae Pak. Oh, mungkin Anda ya sudah bagus sih, udah Ya. mau berani menjawab. Yaitu manajemen waktu belajar adalah pengaturan waktu membuat kita untuk bisa membagi waktu kita untuk belajar dan waktu-waktu untuk lain. Kalau lebih singkatnya itu memprioritaskan lah seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang belajar efektif dalam manajemen belajar. Manajemen waktu belajar, Bapak akan menjelaskan pertama pengertiannya dulu, nanti pedoman jadwal belajar efektif itu bagaimana, terus yang ketiga dengan mengetahui bagaimana kamu menghabiskan waktu dan membentuknya. Yang keempat itu bagaimana cara kita belajar efektif agar bisa waktu kita itu terpenuhi dalam belajar dan tidak belajar. Bapak akan menjelaskan pertama itu nanti pengaturan waktu belajar. Pertama, pengaturan waktu adalah membuat dan melakukan jadwal belajar agar dapat mengatur dan memprioritaskan belajarmu dalam konteks membagi waktu dengan aktivitas keluarga dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud itu kita bisa membagi-bagi di mana waktunya untuk belajar dan di mana waktunya untuk keluarga dan di mana waktunya kita bersenang-senang. Jadi semua itu bisa terpenuhi dalam satu waktu bersamaan. Dan untuk partai. Jadi yang mau ditanyakan anak-anak? Belum Pak. Belum, alhamdulillah bisa Bapak lanjutkan ya. Ya Pak. Yang kedua itu pedoman jadwal belajar efektif. Pertama, perhatikan waktumu. Yang kedua, refleksikan bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Yang ketiga, sadarilah kapan kamu menghabiskan waktumu dan dengan sia-sia. Yang keempat itu, ketahuilah kapan kamu produktif. Dalam pedoman jadwal itu, kita bisa membagi waktu dulu. Jadi kita bisa menjadwalkan kita waktu belajar kita pas pada waktu apa. Misalnya kita belajar itu di sore hari. Nah, kita sore hari bisa belajar sampai malam tapi nggak sampai tidur gitu ya. Kita juga harus perlu waktu untuk istirahat lah. Yang pagi bisa buat apa gitu. Jadi bisa dijadwalkan lah dulu. Terus dan kita harus sesuai produktif. Kalau kita belajarnya sore ya harus sore terus. Jangan ganti-ganti. Tapi kalau di England kan itu ada pepatah apa? Time is money. Tapi kalau di sini bukan time is money, tapi waktu itu adalah semua segalanya yang bisa dilakukan agar bermakna. Yaitu. Yang ketiga, dengan mengetahui bagaimana kamu menghabiskan waktu dapat membantu. Yang satu itu membuat daftar kerjaan. Yang dimaksud membuat daftar kerjaan itu kita membuat jadwal itu yang Bapak tadi bicarakan itu, membuat jadwal kita untuk belajar, untuk yang lain-lain gitu. Yang kedua, membuat jadwal hari atau mingguan, catat janji ketemu, kelas dan pertemuan pada buku tabel kronologis. Selalu mengetahui jadwal sehari dan selalu pergi tidur dengan mengetahui
yang kamu sudah siapkan untuk menyambut besok. Jadi kita harus tahu apa yang besok kita akan lakukan itu bagaimana. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu agar waktu kita belajar itu walaupun singkat tapi bisa secara efektif. Yang pertama itu buatlah jadwal secara tertulis dan tempelkan pada tempat yang strategis di mana mudah terlihat. Biasanya itu kalau kita belajar suka apa lupa waktu kita belajar, lah itu tempelkanlah jadwal itu di mana, di alarm HP atau di kamar yang mudah diketahui. Walaupun kamu tidur pun kamu masih ingat kamu besok itu akan melakukan belajar di jam berapa. Yang kedua, berusaha menaati atau menjalankan kegiatan yang terjadwal. Yang itu yang agak agak sulit untuk kita lakukan. Biasanya itu kita bisa malas-malasan, tapi dengan ini Bapak akan jelaskan gimana sih caranya biar kita tidak malas dalam belajar. Nah, biar pertama itu memotivasikan diri. Jadi kita harus gimana ya, bisa belajar itu secara giat. Gimana sih motivasi diri itu? Motivasi diri itu kita harus gimana ya, membuat cara belajar kita itu menjadi senang lah, senang. Contoh, kalau kita belajar dengan cara membaca terus, menulis terus, kita kan mungkin akan jenuh ya, bosan. Nah, kita harus gimana sih kita belajar itu bisa senang? Bisa lah, contoh misal kita ada game lah, game tapi secara belajar gitu. Yang ketiga, kita juga harus prioritaskan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini yang penting, kita tidak harus belajar terus, tapi juga ada tugas-tugas. Kalau di sekolah kan juga ada tugas-tugas kan? Ya. Nah, itu harus dikerjakan semaksimal mungkin. Dan atur waktu itu dalam belajar juga bersamaan itu bisa. Ya, sekian dari Bapak, itu penjelasan Bapak tentang mengatur waktu. Ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Tidak. Ya, Pak. Kalau tidak mungkin nanti ya, kalau ada pertanyaan pas pulang itu bisa kontak-kontak Bapak, nanti Bapak kasih nomornya, atau kalau enggak besok kita juga bertemu lagi di hari Kamis ya. Ya, Pak. Gak punya HP, Pak? Wah, besok Bapak belikan. Ya. Insya Allah tapi. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.